Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan secara daring. Dan kebetulan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Catur Ari Kristanto, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tersebut, karena sampai saat ini pendeta kita juga masih belum kembali, karena baru kembali besok. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu nyanyian pujian karya terbicara. Yesusku
besar. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita dengan caranya yang dahsyat dan ajaib. Apakah Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat? Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki pengharapan hidup yang kekal. Kapan saja kami meninggal, kami pasti masuk surga. Itulah yang menjadi keyakinan iman kami. Dan kami juga menyadari bahwa hidup kami yang sementara di dunia ini akan kami gunakan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tambahkanlah hikmat kepada kami sehingga kami dapat memahami penjelasan firman Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami cakap dalam melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bulan Oktober ini tema kita adalah pengabdian Kristen. Kita sebagai orang Kristen mengabdi kepada Yesus Kristus. Kita menjadi pelayannya, menjadi hambanya. Dan di dalam jemaat kita juga menjadi pelayan jemaat. Kita semuanya bertumbuh di dalam jemaat untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini khotbah saya beri judul motivasi yang murni dalam pengabdian. Berdasarkan kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Motivasi yang murni dalam pengabdian. Motivasi. Siapa yang bisa melihat motivasi seseorang? Siapa yang bisa mengetahui kedalaman hati seseorang? Kita bisa melihat hanya di permukaan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan, apa yang dapat kita rasakan dari interaksi kita dengannya. Kita akan bisa menilai orang itu mempunyai motivasi yang murni, yang tulus, yang baik, atau sebaliknya mereka menipu kita, mereka membohongi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus memilih motivasi yang murni yang harus kita kerjakan atau tipu daya yang kita kerjakan. Dan pilihan itu akan membawa saya dan saudara untuk menjadi pengabdi Kristus yang baik dan setia. Tentu kalau motivasi kita tulus murni, kita akan menjadi teruji dan terpuji menjadi pengabdi Kristus. Tetapi kalau kita tidak mempunyai motivasi yang baik, maka cepat atau lambat orang akan melihat kita, orang akan menilai kita, dan kita akan tersingkir dari komunitas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa seperti udang di balik batu, ya. Seperti udang di balik batu.
Itu artinya ada motivasi yang terselubung, ada maunya. Apakah kita mau seperti udang di balik batu? Tentu tidak. Kita seperti emas yang sedang dimurnikan dengan api, dibersihkan dari kotoran sehingga kita tampil murni cemerlang. Dan itulah yang kita inginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat saya dan saudara membaca Roma pasal 16, mulai dari ayat 1 sampai ayat 16, kita akan menyaksikan ada orang-orang yang disebut oleh Rasul Paulus. Mereka disebut namanya satu persatu dan diberi komentar oleh Rasul Paulus. Mereka adalah pelayan Kristus yang baik dan setia. Mereka adalah teman sekerjaku, mereka adalah teman sependeritaanku. Mereka telah berjuang siang dan malam. Ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang yang nyata di dalam jemaat. Kita juga merindukan menjadi pribadi yang nyata di dalam jemaat. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang membingungkan orang lain. Ini kelihatannya baik atau enggak ya? Orang jadi bingung menebak-nebak. Kita menjadi pribadi yang tidak jelas. Mengapa tidak jelas? Karena tidak bersuara. Orang menjadi jelas kalau dia berbicara, kalau dia bertindak, kalau dia berperilaku. Sehingga kita bisa menilai ini orang seperti apa yang ada di hadapan saya dan saudara. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita merindukan menjadi seperti emas yang sedang dimurnikan dengan api. Kita ingin tampil cemerlang, kita ingin tampil bersih. Bukan seperti udang di balik batu, ada maunya. Yang dilihat batu, tapi di baliknya ada udang. Di depannya terlihat ada penghalang, tetapi di balik itu semuanya ada maksud terselubung. Rasul Paulus menyapa orang-orang dengan komentar bahwa mereka adalah orang-orang yang turut berjuang bersama dengan dia. Ada nama Febe, ada nama Priscilla dan Aquila, ada Epenetus, ada Andronikus, ada Ampliatus, ada Urbanus, Trifena, Trifosa, kemudian Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, dan semua nama yang disebut itu diberikan komentar dan diakhiri dengan salam dan hormat kepada mereka. Mereka yang telah membuktikan bahwa motivasi mereka murni di hadapan Tuhan. Motivasi mereka murni di hadapan jemaat Tuhan. Sehingga jemaat dibangun oleh pelayanannya. Sehingga jemaat bisa bersuka cita karena mereka bertemu dengan orang-orang yang setia melayani Tuhan, yang berani berkorban untuk melayani Tuhan, yang berani bayar harga untuk melayani Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang patut diteladani. Itu hasilnya. Hasilnya dari kemurnian motivasi saya dan saudara. Di dalam jemaat, terlebih lagi gembala jemaat harus menunjukkan motivasi yang murni. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, gembalakanlah kawanan domba milikku. Jangan dengan paksa, jangan cari keuntungan, tetapi layanilah dengan sukarela penuh pengabdian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat sudah diajar, sudah dikhotbahi. Terlebih lagi hari ini, di mana teknologi informatika semakin canggih, orang bisa mengakses apa saja yang berkaitan dengan pembelajaran firman Tuhan, yang berkaitan dengan khotbah, yang berkaitan dengan pengajaran. Akhirnya jemaat menjadi cerdas, menjadi pintar. Semua bisa menilai segala sesuatu, dan memang itu yang diharapkan. Sehingga kalau kita sebagai pelayan Tuhan tidak menunjukkan kemurnian motivasi, orang akan tahu. Orang akan menilai kita. Jadi kita milih yang mana? Milih yang tersembunyi, terselubung, atau terus terang saja?
kita menjadi pribadi yang indah. Jangan ada yang disembunyikan dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan. Berkaitan dengan moralitasnya, kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Berkaitan dengan pengajaran, kita harus mempertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kita mengajar, berkhotbah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan nasihat firman Tuhan yang mengubah kehidupan seseorang, yang memperbaiki kehidupan seseorang. Sama juga anggota gereja, semua bisa saling menilai satu dengan yang lainnya. Dan bukankah kita ini adalah manusia rohani yang bisa menilai segala sesuatu? Mau tampil seperti apa kita? Jemaat akan segera saling mengetahuinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen, kita siap untuk menampilkan satu kehidupan sebagai abdi Kristus yang sejati dengan motivasi yang murni. Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan, kita bisa memperagakan bahwa saya dan saudara bisa dinilai oleh orang lain, bahwa saya dan saudara memiliki motivasi yang murni dalam pengabdian kita. Ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Kecakapan yang diperlukan agar saya dan saudara memiliki motivasi yang murni adalah mampu menilai pengajaran. Mengapa disarankan oleh Rasul Paulus kalau ada orang yang mengajar dan pengajarannya itu membawa kepada perpecahan, menimbulkan godaan untuk semakin meninggalkan Tuhan, semakin tidak mempercayai pertolongan Tuhan. Diajar bukannya tambah beriman, tetapi diajar tambah menjadi bingung sendiri. Tidak meyakini pertolongan Tuhan, bahkan semakin jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Sebab itu hindarilah mereka. Di dalam kekristenan, sejarah kekristenan tidak ada namanya kekristenan menganiaya, bahkan membunuh orang yang berbeda pendapat dengan dia. Firman Tuhan katakan jauhilah, hindarilah. Mengapa kita bisa menjauh, bisa menghindar dari orang yang mempunyai pengaruh yang buruk? Karena kita mampu menilai segala sesuatu. Dengan kemampuan kita bisa menilai, kita bisa memiliki motivasi yang murni. Ketika orang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang melenceng dari kebenaran. Dan ketika dia mampu menilai, maka dia akan bisa memutuskan. Yang saya nilai ini yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Yang saya nilai ini benar sesuai dengan akal sehat. Yang saya nilai ini semakin membawa saya kepada pertumbuhan rohani, kedewasaan iman. Maka dari penilaian itu, saya dan saudara akan menjadi pribadi yang mempunyai motivasi yang murni menjadi abdi Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus menasihati kalau ada pengajar, guru-guru palsu yang menyesatkan, masuk mengajar, yang itu kamu nilai salah, bukan dianiaya atau tambah dibunuh, tapi hindarilah, jauhilah. Di dalam perjanjian lama ada dua contoh yang saya ingin bagikan, yang berkaitan dengan kemampuan seseorang ketika dia bisa menilai dan dia nilai ini benar, maka dia berpegang teguh pada kebenaran. Tetapi ada juga yang menilai, tapi penilaiannya itu salah sehingga dia hancur oleh kegagalannya dalam menilai segala sesuatu.
Yang pertama kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf melayani di rumah Potifar. Sejak Yusuf pegang segala yang dipercayakan oleh tuannya yaitu Potifar, Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Tetapi di sisi lain Nyonya Potifar tertarik dengan Yusuf, tergoda, bahkan menginginkan Yusuf. Firman Tuhan mencatat di Kejadian pasal 39 ayat 11 dan 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lalu lari keluar. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari keluar, menghindar, menjauh, pergi, separasi, memisahkan. Dan inilah kemampuan dia menilai. Yusuf berkata, masakan aku mau berbuat jahat di hadapan Tuhan? Mengapa Yusuf menilai berbuat jahat di hadapan Tuhan? Padahal Nyonya Potifar ingin tidur dengan dia. Persoalannya bukan sembarang tidur ini. Persoalannya dia akan melakukan perzinahan. Dan ini dosa di hadapan Tuhan. Dan Yusuf meninggalkan. Dia menilai bahwa ini tidak benar. Lalu dia pergi. Sedangkan yang gagal, contohnya Simson. Saudara, Simson mempunyai kelebihan yaitu kekuatan secara fisiknya karena pengaruh dari rambut nazirnya yang tidak dicukur itu, yang berpilin-pilin. Dan dia tergoda dengan perempuan lembah sorek, Delila. Perhatikan kita Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini contoh yang tidak boleh kita tiru, yaitu menilai tetapi penilaiannya salah. Dan dia tidak mau pergi meninggalkan, tetapi semakin terjebak dan terperangkap. Bukanlah seharusnya Simson segera meninggalkan Delila. Karena dia akan terancam untuk ditangkap. Tetapi rupanya bukannya dia lari, tetapi tidur di pangkuan Delila. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pilihan yang salah. Dia menilai yang salah. Seharusnya dia menilai dengan benar bahwa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bisa membahayakan dirinya, tetapi dia memilih untuk terjebak di dalamnya. Kemampuan untuk menilai segala sesuatu, kemampuan menilai untuk pengajaran seseorang yang diperlukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan bagi kita firman-Nya Alkitab yang tertulis dan akal sehat kita. Sehingga kita harus menilai segala sesuatu. Dan dari penilaian itu kita akan termotivasi untuk melaksanakan yang paling benar. Dengan demikian motivasi kita akan murni untuk menjadi abdi Allah. Di ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang kedua, mampu memilih yang benar. Mampu menilai yang pengajaran, mampu memilih yang benar. Mengapa Rasul Paulus menegur dengan keras
bahwa ada orang-orang yang melayani Tuhan yang tadi namanya disebut di pasal 16 ayat 1 sampai 16. Tetapi mengapa kemudian Rasul Paulus menyebut ada orang-orang yang melayani perut? Melayani perut ini apa maksudnya? Apakah membuat perut seseorang menjadi besar? Jadi saudara jangan salah menafsirkan, nanti ada pengkhotbah yang gemuk perutnya besar, saudara berkata oh dia pelayan perut. Bukan seperti itu. Pelayan perut yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dia kerjakan sebenarnya untuk dirinya sendiri. Maka dibandingkan dengan orang yang melayani Kristus, melayani Tuhan kita, berarti yang mendapat kemuliaan siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi orang yang melayani perut itu ujung-ujungnya yang mendapat kemuliaan adalah orang itu sendiri. Terkadang pelayanan di dalam jemaat itu hanya untuk panggung bagi dirinya sendiri. Mencari ketenaran melalui pelayanan berkhotbah. Ya. Kalau pelayanan yang lain nggak kelihatan. Ya. Biasanya pelayanan berkhotbah. Biasanya orang berkhotbah itu kan yang dilihat banyak orang. Tetapi perhatikan, jangan sampai pelayanan khotbah kita itu dinilai sebagai pelayanan perut. Dan terkadang pengkhotbah juga tidak memerlukan tanda kasih, tidak memerlukan amplop ya sebagai bentuk ucapan terima kasih. Mereka orang-orang yang mampu. Nah dengan uangnya yang banyak tadi dia bisa berkeliling kemana saja untuk berkhotbah. Tujuannya untuk menaikkan citra dirinya, pamornya, dan menjadi terkenal. Ya sebenarnya tidak jadi soal sih dia berkhotbah karena itu bagus. Dia membiayai dirinya sendiri. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika itu semuanya digunakan untuk memuja dirinya sendiri. Cuman yang dikasih Tuhan. Dan perhatikan juga mereka adalah orang-orang yang berkata-kata dengan muluk-muluk. Ya, muluk-muluk itu bahasa yang membuai orang, membuat orang jadi terpesona, gitu ya. Membuat orang jadi mengagumi, wow luar biasa. Tetapi dibalik itu semuanya, perhatikan tadi, ada berudang di balik batu tadi. Diuji melalui apa? Dibalik itu semuanya, dia menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyaksikan melalui cerita teman baik saya, ada anggota gereja yang begitu memperhatikan pelayanan. Suatu misal ada anggota gereja yang mempunyai pengabdian yang luar biasa. Dia selalu menyisihkan uangnya, dia simpan uang itu. Dengan tujuan apa? Nanti kalau suatu saat di gerejanya ada pengkhotbah tamu, dia akan persembahkan uang itu. Tulus, oke, sukacita, menjadi berkat, menjadi kebiasaan baik. Yang tidak baik itu yang kadang-kadang yang menerima itu sengaja memainkan emosi seseorang. Sehingga dia tidak jadi tulus dalam pelayanan. Apalagi sudah tahu yang seperti itu. Sebenarnya yang baik itu ketika orang yang tulus bertemu dengan orang yang motivasinya murni, maka itu menjadi berkat sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mampu memilih yang benar. Dengan memilih yang benar itulah kita mempunyai motivasi yang murni, bahwa inilah pelayanan yang sedang aku tekuni. Pelayanan yang memerlukan pengorbananku. Pelayanan yang dimana aku berani bayar harga karena aku bisa memilih bahwa ini yang benar. Jangan menggunakan tipu daya. Terlebih lagi pengkhotbah ya, hati-hati. Jangan memperdaya. Jangan memanipulasi. Kehidupan kita harus terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Kita harus menjadi pribadi pelayan Tuhan, di mana setiap kali berani untuk dievaluasi,
berani untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Kalau segala sesuatu sudah ditutup-tutupi, maka itu akan semakin kuat benteng pertahanannya. Ketika orang sudah menutup, maka dia akan terus menutup, dan bahkan dia akan menjadi pribadi yang aneh. Seharusnya ketemu dengan orang lain, dia bisa menunjukkan keramah tamahannya, bisa menunjukkan karakternya. Tetapi karena dia sudah menutup tadi, ada sesuatu yang disembunyikan, maka dia menjadi pribadi yang asing meskipun di tengah kerumunan orang. Dia akan menjadi pribadi yang kesepian meskipun ada di tengah keramaian. Karena apa? Takut orang mengetahui kedalaman perilaku hidupnya, mengetahui dan mengorek-ngorek. Sebenarnya kalau kita tidak ada persoalan, ya terbuka saja. Silakan mau tanya apa, silakan mau membuka bagian yang mana, ya kalau tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mampu memilih yang benar. Kemampuan memilih yang benar itu harus kita kembangkan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Barang siapa yang memiliki akan ditambahkan, kata Tuhan. Tapi yang tidak punya akan diambil. Apa itu? Keingintahuan kita akan kebenaran. Kalau terhadap kebenaran saja kita tidak ada keinginan untuk mencari tahu, Tuhan tidak akan tambahkan. Tetapi ketika kita ingin tahu kebenaran itu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan bukakan sehingga kita semakin mengenal kebenaran itu, memilih yang benar itu, sehingga kita akan menjadi pribadi yang memiliki motivasi yang murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 19 berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Rasul Paulus memuji orang-orang yang dia sebut tadi, bahwa kabar tentang ketaatanmu terdengar oleh semua orang. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita bertumbuh dalam kebenaran, dewasa dalam iman, kita menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan yang semakin mengerti segala sesuatu. Terlebih lagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengajar, kita harus membangun jemaat supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kebenaran. Sehingga kita tidak main-main dengan kebenaran. Sebaliknya, kesaksian kita, Rasul Paulus katakan kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Orang menjadi mengerti siapa kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita merekomendasikan seseorang ya untuk satu pelayanan tertentu atau pekerjaan tertentu. Tapi di tengah jalan kita mendapat laporan dia kok tidak baik. Lalu kita mengevaluasi, dulu dia baik loh. Tapi entah mengapa di tengah jalan dia berubah sikap. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang benar itu kan dari awal kita start itu baik. Dalam perjalanan yang kita jalani ini, kita semakin baik. Lalu kita menutup di akhir dari perjalanan hidup kita, kesaksian kita semakin indah. Itu yang benar ya. Jadi kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Apalagi zaman seperti sekarang ini, semua orang bisa mengakses apa saja oleh internet ini, sehingga kita tidak bisa menipu orang lain, ya, nggak bisa. Sehingga kita tidak bisa seolah-olah baik tapi ujungnya ketemu juga. Itulah sebabnya kita harus mampu membuktikan hidup kita yang berbuah, yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya dan saudara.
Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana. Jadi orang lain, jemaat terlebih lagi, itu akan bersukacita karena apa? Karena ketaatanmu. Taat dari awal pelayanan, taat. Mulai dari awal sederhana, terbatas, segalanya kurang, tapi dia tetap semangat melayani. Sampai di tengah-tengah perjalanan, dia tetap konsisten dengan pelayanannya. Dia melayani dengan kesungguhan hati. Sampai di akhirnya mereka teruji. Dia adalah hamba yang setia. Jemaat ingin kamu bijak terhadap yang baik dan bersih dari yang jahat. Ini luar biasa ini. Mampu membuktikan bahwa hidupnya itu berbuah. Berbuah apa? Kalau kita melayani jemaat, melayani Tuhan, buahnya adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya diubahkan dari dulu yang terkenal tidak baik sekarang menjadi terkenal karena kebaikannya. Dulu perilakunya buruk, setelah diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan kita, melalui pendampingan kita, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang kesaksiannya terpuji. Itu artinya apa? Sebenarnya orang lain ingin melihat kita. Terlebih lagi anggota gereja ingin melihat gembalanya bijak terhadap apa yang baik dan bersih dari yang jahat. Karena kalau kita melakukan itu, jemaat akan senang, anggota gereja senang. Gembalanya ketika awal dipanggil untuk menggembalakan, di tengah-tengah perjalanan, sampai nanti purna tugas, semuanya berjalan konsisten. Berdiri teguh atas kebenaran. Semuanya dapat terbuka, tidak ada yang ditutupi. Menjadi pribadi yang semakin indah seperti Kristus. Menjadi pribadi yang semakin bijak, yang semakin dewasa. Bukankah itu semua yang kita inginkan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Memiliki motivasi yang murni sebagai abdi Kristus. Mengapa kita bisa melakukan itu semuanya? Ayat yang ke-20, semoga Allah sumber damai sejahtera. Ketika ada kesukaran, ketika ada beban dalam pengabdian saya dan saudara, ada damai sejahtera yang bersumber dari Allah, yang melimpah dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tidak mudah digoncangkan oleh keadaan apapun, sehingga kita tidak terpengaruh oleh apapun dari filosofi dunia ini, karena saya dan saudara bersandar pada sumber dari sukacita itu sendiri, yaitu Allah. Hatinya tidak tergoda untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pengabdiannya tulus. Jemaat menyaksikan, kalau itu kepada gembala sidang, jemaat menyaksikan, dan kesaksiannya menunjukkan bahwa pribadi ini adalah pribadi yang mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, semuanya terbuka, bisa dinilai, bisa dievaluasi. Ketika ada tantangan yang besar, ada penghiburan, yaitu segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi yang urusan ini biarlah urusan Tuhan Yesus. Ya. Bagian kita adalah terus tinggal di dalam Dia. Kita memiliki kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini yang menjadikan kita beroleh kekuatan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam pengabdian kita, kita menjadi abdi Allah yang sejati. Kita menjadi abdi Kristus, kita menjadi abdi jemaat, kita melayani.
melayani jemaat Tuhan. Tuhan beri kepercayaan kepada kita untuk melayani jemaatnya. Dengan bidang pelayanan kita masing-masing, ada gembala jemaat, ada guru-guru sekolah minggu, ada guru Injil, ada pengajar di kelompok-kelompok pembinaan warga, ada pelayanan di bidang musik, semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kriteria seorang abdi Allah yang baik adalah memiliki motivasi yang murni. Diberitahu, motivasi yang murni. Motivasi yang murni itu ibaratnya kalau orang membelah dada kita itu ya, ndak ada bom di dalamnya ya. Aman, tidak membahayakan, nah, itu gambarannya. Kalau saudara pakai jaket tebal gitu ketika dibuka itu bukan bom. Berlimpah dengan berkat. Karena penuh uang ini kamu untuk pelayanan begitu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, motivasi yang murni itu dibangun dengan kemampuan untuk menilai pengajaran, memilih yang benar dan membuktikan hidup yang berbuah. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma memberi nasihat, memberi pujian, penilaian, tapi juga memberikan peringatan agar saya dan saudara tetap menjalankan tugas sebagai seorang abdi Kristus yang baik dan setia. Apakah Bapak Ibu Saudara mau berkomitmen, bertekad untuk menjadi abdi Kristus yang memiliki motivasi yang murni? Kita harus. Bahkan semakin diteguhkan, kita semakin dimantapkan. Kami atau saya siap sedia untuk menjadi abdi Allah yang baik dan memiliki motivasi yang murni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan bagian kami adalah bersedia untuk mempraktekannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, penjelasan firman sudah kami dengarkan dan biarlah ini menjadi berkat makanan rohani yang menyehatkan, membangun kami menjadi abdi Allah yang setia, menjadi abdi Kristus yang sejati, menjadi pelayan di dalam jemaat-Mu yang teruji dan terbukti melayani dengan motivasi yang murni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan dan itu akan menjadi berkat buat kita bersama. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu nyanyian pujian sebelum doa berkat, nanti yang juga akan disampaikan oleh Pendeta Catur Ari. Kita akan nyanyikan satu nyanyian pujian, Tuhan memberkati.
menerima doa berkat dari pendeta Jatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai. Mari kita menutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami dapat berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Kami diberkati melalui puji-pujian dan khotbah yang kami dengarkan. Persembahan persepuluhan sebagai ucapan syukur kami persembahkan dengan penuh sukacita. Ya Bapa, saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon Engkau menuntun langkah hidup kami. Kami mohon Engkau memberkati setiap kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, agar kami dapat menjalani kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama kami. Berkati dan jamah sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang adalah pergumulan hidup, Engkau menolong, memberi kekuatan sehingga mengalami kemenangan. Bapa di surga, inilah kami Jemaat-Mu Gloria Kayen, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menghibur kami, menuntun langkah hidup kami untuk hidup seturut firman Tuhan. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, dan kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.